Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Oh, ajaib Tuhan, Bapa sorga, pagi hari ini kami bersyukur kembali hamba-Mu bertemu dengan teman-teman sahabat sosial media di pagi hari ini, juga anak-anak iman hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan punya tujuan kalau kami ada sampai saat ini. Hamba-Mu akan memberitakan kebenaran yang sejati yang berasal daripada Engkau Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, berkati umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Bapa di sorga, karena Dia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada kita di tengah-tengah kita saat ini dengan kegiatan kita di rumah masing-masing, sesuai dengan anjuran dan saran dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten. Saya percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana ke depan. Pada pagi hari ini saya akan membawa dalam satu pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Allah, Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siaran. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjaga tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Allah, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk anak iman saya yang ada di Warami, Tanah Rubu, Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, yang sedang merintis pengembalaan pelayanan, yaitu hamba Tuhan Margareta Rumambi dalam keluarga Kekambung Rumambi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saudara iman saya yang ada di Manokwari, yaitu Triposta Semet dalam keluarga Pasangka Semet. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang sementara terjadi saat ini, suasana penghujan, dan kita diam di rumah, melakukan aktivitas kita, melaksanakan tugas kerja kita. Kadang-kadang sepertinya kita terhalang oleh kondisi alam yang mungkin kita selalu berkata tanda kutip kurang bersahabat karena bermusim penghujan. Tetapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah supaya kita waktu penghujan ini di rumah kita bisa menanam atau membuat kebun kecil untuk obat-obatan untuk kesegaran tubuh kita, ya, berupa tanaman-tanaman ringan yang harus ditanam di rumah kita. Bahkan kita pun bisa lebih banyak waktu dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak iman saya dimanapun berada, baik dalam pengembalaan, perintisan, baik sementara sekolah dan diliburkan saat ini, ataupun sementara mengikuti acara ini, saya mau berkata kepada kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, pemazmur dalam pengalaman imannya waktu dia menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia dikejar-kejar oleh para musuhnya termasuk anaknya Absalom. Dia meninggalkan istananya dan bahkan sampai mahkotanya tertinggal. Dia hanya menggunakan kasut biasa. Dia lari tinggalkan istananya. Sepertinya dia mengalami kekecewaan pada saat itu. Tetapi dengar saat ini Bapak Ibu, Daud tidak pernah menjadi larut dalam kekecewaan. Dia tahu semuanya ini adalah pembelajaran dalam kehidupannya. Penyerahan dirinya pada Tuhan. Dia seorang raja yang terkenal. Dia seorang yang terpandang. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun juga. Kendati pun anaknya Absalom mengkhianati dia tidak mampu untuk tidak mengasihi anaknya. Dia selalu mengasihi anaknya Absalom. Dalam suasana keadaan seperti ini dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Dalam kondisi pelariannya, dalam keadaan yang sulit dalam hidupnya, dia sempat berada di antara beberapa pegunungan yang berhadapan dengan kota Yerusalem, dan dia berseru, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia tahu, dia percaya tidak ada pertolongan yang lain. Dia tahu sahabatnya meninggalkan dia, keluarga besarnya, panglima ataupun saudara-saudaraku, orang-orang yang dekat dengan dia meninggalkan dia. Tetapi dia sadar ada yang tidak pernah meninggalkannya. Dalam ayat yang kedua dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia sadar tidak ada pertolongan yang lain selain daripada Allah seluas sekalian alam. Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab itu dia terus memandang kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, dan penjagamu tidak akan terlelah. Ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi Daud pada waktu itu dalam pengalaman imannya di tengah-tengah pelariannya dari kerajaan dari istana di mana dia bertakhta, dikejar oleh anaknya Absalom. Dia berkata, sesungguhnya penjagaku tidak terlelah, dan dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Luar biasa saudara-saudara, pengalaman seorang Daud. Dia berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dia mau sampaikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam kondisi waktu malam ataupun siang, semuanya tidak akan menyakiti dia. Ada pesan moral yang dia sampaikan kepada kita yang beriman kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia tidak akan menjadi goyah. Dia tidak akan terpuruk dalam kondisi apapun. Dia selalu akan memuliakan Tuhan. Dia selalu akan meninggikan Tuhan. Sebab itu betapa penting umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang. Saya mau berkata, jangan pernah kita ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita sangsikan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, kasih Tuhan tidak bisa diukur. Sejauh timur dari barat, kata pujian, tidak dapat diukur kasih Tuhan. Dia limpahkan kepada kita dan dia berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita di tengah-tengah penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita masih dalam suasana mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita bersama-sama menghargai usaha pemerintah. Dan kita tinggal di rumah bukan berarti kita melupakan Tuhan. Kita melihat di media-media massa banyak para pelayan masyarakat, apakah TNI, apakah Polri, apakah pendeta, apakah petugas medis, semuanya terbawa di hadirat Allah, memuji Tuhan dari rumah ke rumah, di tengah-tengah tugas mereka di pinggir jalan dalam mengatur lalu lintas ataupun di rumah sakit. Ternyata tidak ada yang dapat mereka lakukan hari ini selain memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ingat itu saudara, hari ini, hari-hari ini kita butuh Tuhan. Jangan berhenti untuk memuliakan Tuhan. Jangan berhenti untuk tidak berserah kepada Tuhan. Kita memandang terus Tuhan dalam hidup kita, membiarkan dia bertindak dalam hidup kita, dan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah tempat pelarian kita, kata kitab Nahum. Dia adalah kota benteng kita, saudara-saudaraku. Dia adalah perlindungan kita waktu menghadapi bahaya. Dia telah merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan bagi kita, kata kitab Yeremia. Dia telah membentuk kita dalam rahim ibu kita dengan satu tujuan di tengah-tengah dunia. Kejadian kita dahsyat dan luar biasa, itu dihargai oleh Tuhan. Dan Allah telah memberikan hak istimewa dalam kita untuk menentukan pilihan bagi kehidupan kita. Dan saya berkata, mari kita berpaut kepada Tuhan. Pilihlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Percaya dia mampu berbuat ketika engkau menghadapi permasalahan dalam hidup. Dalam kondisi keadaan yang ada hari ini, betapa penting kita memuliakan Tuhan. Betapa penting kita hidup dekat dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Panggil anak-anak kita, panggil orang tua kita, panggil papa mama, suami istri, dan kita duduk di hadirat Allah. Lakukan ini pada saat ini juga saudara. Dan biarkan saudara kita menikmati pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Hanya orang yang kuat, hanya orang yang tetap berdiri teguh dalam firman kepada dia akan mencari Tuhan. Waktu sekarang ini saudara, mari andalkan Tuhan dalam hidup. Waktu sekarang ini saudara, mari biarkan hidupmu berpaut dekat terus dengan Tuhan.
Di dalam Mazmur 126 dia berkata begini, ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat yang keempat dia berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemulihan akan terjadi, pertolongan akan terjadi, dan hidup kita penuh dengan sukacita, sorak-sorai, karena kita boleh lewati pergumulan, karena kita boleh jalani keadaan yang ada, dan kita temukan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Kitab Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di tepi aliran air. Saudara, luar biasa. Kita akan selalu menikmati pertolongan dan keberkatan dari Tuhan waktu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan memulihkan kita. Mungkin hari ini kita menangis di hadiratnya. Mungkin hari ini kita mengangkat tangan di hadiratnya dengan tangisan dan air mata. Dia berkata saat ini, dia akan memulihkan keadaan kita. Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ada di dalam dia. Dia memulihkan kita. Dia memberikan kekuatan baru kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita dengan mengucap syukur. Mari kita lalui hari-hari kita dengan memandang Tuhan terus dalam hidup. Jangan terlewatkan di tiap hari untuk tidak memuji Tuhan. Jangan terlewatkan di tiap hari untuk tidak berdoa kepada Dia dan bersyukur kepada Dia. Karena dari semuanya itu kita akan temukan kebahagiaan yang Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 121 ini, Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Dan dia tegaskan ternyata pertolongannya dia adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada pertolongan yang lain. Tidak ada. Ternyata pertolongan dari Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, harus kita dapati dan miliki. Kita jangan cari pertolongan kepada dunia ini. Dalam Yesaya pasal 30 dan 31, dia berkata bahwa celakalah orang yang mencari pertolongan di Mesir, yang mengandalkan kereta dan kuda-kudanya. Dalam Roma pasalnya yang ke-1 di sana dijelaskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya keselamatan daripada Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita selanjutnya, saudara, dalam melihat dan menjalani hari-hari hidup kita. Mengucap syukurlah, saudara. Terus bersama dengan Tuhan dan dapati hidupmu terus ada di dalam kehidupan bersama dengan Dia. Dengan dalam ayat yang ke-6 dia berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kita ingat waktu orang Israel menghadapi Amalek. Saudara-saudara, Musa dia naik ke gunung bersama Harun dan Hur.
mengangkat tongkat yang diberikan Tuhan kepada dia. Sementara Yosua tampil berperang, pada waktu Alkitab catat pada waktu Musa menurunkan tangan, kalahlah orang Israel. Tetapi pada waktu dia mengangkat tangan, menanglah orang Israel. Maka dia membutuhkan 2 orang untuk menopang tangannya, supaya kemenangan diraih oleh orang Israel. Ini menunjukkan pengertian kepada kita betapa kerjasama yang baik di antara keluarga kita, sesama iman kita, ya sesama orang percaya, akan menghasilkan satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Dan apa kerjasama itu hari ini? Saling mendoa satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling membangkitkan semangat, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling membuat orang lain menjadi kecewa akibat postingan-postingan kita yang tidak memberikan damai sejahtera. Sebaiknya hari-hari ini biar kita posting sesuatu yang baik, posting ayat Alkitab, ataupun kita tampilkan hal-hal yang baik-baik. Jangan kita terbawa oleh situasi yang ada. Tampilkan di sana mati, di sana mati, di sana mati karena corona, COVID-19. Jangan, saudara. Bukan berarti kita tidak menerima fakta yang terjadi. Kita sudah tahu apa yang sementara terjadi. Tetapi sebaiknya kita bicarakan Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah solusi bagi hidup kita. Yesus adalah jawaban bagi setiap permasalahan kita. Yesus adalah bukti kekuatan yang tak terbantahkan, yang tidak didapati di mana-mana. Angkat tanganmu kepada Yesus. Bicarakan Yesus hari ini. Biarkan Yesus berkarya sepenuhnya dalam kehidupanmu, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat sosial media dimanapun berada, anak-anak iman saya di Sekolah Pengembangan Pelayanan Maranatha Bitung atau SPPM, bahkan di jemaat yang saya pimpin, mungkin saat ini mengikuti kegiatan ini. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah terhadap pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat dengan hidup kita. Sebab Dia Allah yang Maha Besar. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Pasti kita akan temukan jalan keluar. Lakukan aktivitasmu di setiap hari selama kita berada di rumah kita masing-masing. Biar gereja hadir di rumah kita lewat pemberitaan kita kepada keluarga kita tentang siapa Yesus itu. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, dan berkemenangan kita di dalam Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya mau berdoa. Bapa sorga, berkati umat Tuhan yang mengikuti akad acara ini. Dan hamba percaya janjimu diberlakukan bagi mereka. Rancanganmu indah bagi mereka. Hari ini mereka menemukan Engkau terus bersama dengan mereka. Karena mereka mendapati Engkau adalah penjaga yang tidak pernah terlelap bagi hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, mempertaruhkan seluruh yang mengikuti siaran langsung ini. Dan hamba percaya keluarga hamba pun diberkati oleh Tuhan, istri, anak-anak yang ada di rumah, bahkan anak-anak iman hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.